Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai menghindari akhlak tercela. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menempuh jalan tengah, yaitu antara larangan tabzir, israf, dan bakhil. Jalan tengah inilah yang dinamakan kesederhanaan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wishin Aprilianes dari absen 31. Nama saya Faris Maulana Azhar, absen 8. Nama saya Nabila Saskia Hadi Putri, absen 20. Nama saya Rian Firdaus Diansa, absen 26. Nama saya Siti Aisyah Rizky Ramadhani, absen 27. Dan saya Zabdan Nabil Zulfanuli, absen 32. Baik, jadi akhlak tercela yang pertama adalah israf. Jadi pengertian israf dalam bahasa Arab diambil dari istilah asrafa yusrifu israfan yang menggambarkan kondisi bersukaria sampai melewati batas. Menurut KBBI, israf atau berlebihan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan di luar wewenang atau batas yang telah ditentukan berdasarkan nilai dan aturan tertentu, sehingga suatu tindakan dianggap tidak wajar atau tidak pantas. Konsep israf pun mencakup penggunaan harta atau sumber daya untuk tujuan yang benar, namun berlebihan. Dasar larangan israf itu dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud Imam Bukhari berbunyi, Kul wasyrab walbas watasaddaku fi ghairi sarofin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berbagaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Terus dasar larangan di Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya, contoh israf. Contohnya yaitu mengonsumsi makanan secara berlebihan, minuman juga termasuk, bermewah-mewahan dalam berbagai makanan dan minuman, menumpuk harta yang tidak dibutuhkan, enggak ada manfaatnya juga, menuruti hawa nafsu dan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan aktivitas sia-sia seperti melakukan aktivitas yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Berikutnya adalah dampak negatif perilaku israf. Dampak negatif ini kami kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu dampak negatif bagi diri sendiri dan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak negatif bagi diri sendiri ada dua, yaitu dibenci oleh Allah SWT dan menjadi sahabat setan. Sedangkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan ada dua juga, yaitu pemborosan sumber daya alam dan menimbulkan kesenjangan sosial. Berikutnya adalah upaya menghindari sikap israf. Upaya menghindari sikap israf sendiri ada 10. Yang pertama adalah menghindari segala hal yang dapat memicu sikap israf. Kedua, mengatur pengeluaran dengan cermat dan bijaksana. Ketiga, memahami dampak negatif yang dapat timbul akibat perilaku berlebihan. Yang keempat, mengingat bahwa di masa depan seorang mungkin menghadapi kesulitan atau kemiskinan. Kelima, menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. 6. Merenungi bahaya dan dampak dari sikap israf. Ketujuh, mengendalikan nafsu dengan meningkatkan amalan ibadah seperti sholat malam, sedekah, ataupun puasa sunnah. Yang kedelapan, mengikuti sunnah Rasul. Yang kesembilan, meniru cara hidup para sahabat, mujahidin, dan ulama. Yang kesepuluh, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang cenderung berperilaku israf. Yang selanjutnya yaitu tabzir. Pengertian tabzir. Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan kata yubayar, tabdhiroh yudhar. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat.
Dasar larangan tabzir ini berasal dari surah Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Poin selanjutnya adalah contoh sikap tabzir. Yang pertama, berkontribusi pada kegiatan pesta pora dan kemaksiatan, misalnya pesta minum-minum. Sekalipun ia tidak meminumnya, maka sumbangannya termasuk tabzir. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Lalu, bahaya perilaku tabzir. Orang yang tabzir akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup yang bisa menimbulkan masalah keuangan hingga kesehatan. Akhlak tercela yang selanjutnya yaitu bakhil. Bakhil dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kikir, yaitu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi ketika ada orang dan orang tersebut memiliki uang, makanan, dan minuman yang semestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian orang tersebut enggan untuk memberikannya, maka perilaku orang tersebut termasuk bakhil. Selanjutnya adalah dasar larangan bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang manusia untuk berperilaku bakhil. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surah Al-Imran ayat 180 yang berbunyi, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang telah diberi harta dan karunia oleh Allah, kemudian mereka bakhil, seperti tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai harta, contohnya zakat, maka perilaku mereka itu sangatlah tercela. Dan jangan sekali-kali menganggap bahwa bakhil itu baik dan menguntungkan. Sesungguhnya harta benda dan kekayaan kita akan tetap utuh dan tidak berkurang apabila dinafkahkan di jalan Allah. Bahkan harta tersebut akan semakin bertambah dan diberkahi. Dasar larangan bakhil yang kedua yaitu surah Al-Qasas ayat 81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi ayat tersebut mengisahkan tentang perilaku bakhilnya Qarun. Nah, Qarun ini enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan atau membiayai perjuangan di jalan Allah. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran agar dapat dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwasanya perilaku bakhil ini sangat dilarang oleh Allah. Maka dari itu, harta yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan karunia Allah harus digunakan dengan sebaik-baiknya di jalannya. Misalnya membantu anak yatim, orang miskin, korban bencana, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari perilaku bakhil ini diantaranya 1. Enggan membayar zakat fitrah dan zakat mal. 2. Berfoya-foya tetapi tidak ingin bersedekah. 3. Bersikap masa bodoh ketika melihat anak yatim piatu. Yang keempat, tidak berkurban ketika Idul Adha meskipun berkecukupan secara finansial. Dan yang terakhir, tidak ingin melaksanakan haji dan umroh karena takut uangnya berkurang, padahal harta yang dimiliki itu lebih dari cukup. Berikutnya adalah bahaya perilaku bakhil. Bahaya perilaku bakhil sendiri ada 5. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Kedua, mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan.
karena mereka mengira bahwa dengan kebahilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. 3. Terhalang masuk surga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga, seperti yang terdapat pada hadis riwayat Tirmizi, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. 4. Rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat bakhil mengira bahwa dengan kebahilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. 5. Menimbulkan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang yang kaya yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil, dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Selanjutnya, menghindari perilaku bakhil. Menghindari perilaku bakhil ada 4. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda. Andai kata ia diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. 3. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya dan di akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. 4. Memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa kepadanya agar terhindar dari sifat bakhil. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.